Oke, dari ketinggian 115 meter di lantai 15 Reskondo, Jalan Tembagau Deli Medan, kami Pro Sumut TV mendapat kesempatan yang sangat luar biasa, mendapat tamu yang terhormat pada malam hari ini. Beliau adalah sosok yang bersahaja, Jenderal Bintang 2, dan dipercaya sekarang menjadi Nahoda Kamtibmas di Sumatera Utara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada beliau, yang tiada lain tiada bukan, the one and only Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi. Selamat malam, Pak Agung. yes. Ketika pertama kali datanglah Pak Kapolda ini, Pak Irjen Polisi Agung, sekarang Anda dipercaya menjadi Kapolda Sumatera Utara. Kira-kira perasaan Bapak gimana, Pak? Situasinya tidak seperti itu. Oh gitu. Situasinya sejatinya bahwa dinamika kepolisian ini luar biasa, dan kemudian tentu harus ada dinamika pembaruan dari sesuatu yang lama ke yang baru. Dan Pak Kapolri sangat firm dengan presisi. Beliau mengharapkan kepolisian ini benar-benar presisi, prediktif, responsibilitas, dan akuntabilitas berkeadilan. Tentu kita ingin mewujudkan itu, dan Pak Kapolri berharap semua jajaran tidak hanya di Sumut, di 34 Polda yang ada saat ini melakukan hal seru. Kalau Sumatera Utara, kalau mendengar kata Sumatera Utara, dalam pikiran Bapak kan? Ya, yang pertama saya belum terlalu sering bisa dihitung dengan jari. Bahkan saya sebelum kemarin masuk ke Polda adalah kali kedua. Kali kedua ya? Ya, kali kedua. Jadi saya pernah ke sini waktu pangkat saya masih AKBP. Ya, waktu itu mau ketemu dengan Pak Kapolda, tapi beliau sibuk, kemudian kami harus kembali. Jadi kemudian kemarin saya datang sebagai Kapolda. Tentu yang pertama ini satu amanah yang diberikan oleh institusi kepada kami, dan suatu amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Ya, amin. Saya berharap bisa melakukan yang diharapkan oleh banyak pihak. Dan yang utama adalah tentu saya harus memenuhi ekspektasi itu. Betul, Pak. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi saya yakin bisa. Sehingga kalau diceritakan tentang Medan atau Sumut dengan berbagai macam cerita, ya saya memikirkan itu untuk kemudian merumuskan tentunya apa sih yang terbaik untuk kami lakukan ya. Dan saya pikir sesuatu kalau kita niati dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah ada jalan. Betul Pak. Dengan berbagai pengalaman saya yang sudah menjalankan tugas di kepolisian 30 tahun lebih. 30 tahun Pak ya? 34 tahun, tentu saya sangat memahami sejatinya kepolisian diharapkan seperti apa oleh masyarakat. Dan hari ini saya mengidentifikasi untuk bagaimana masyarakat Sumut, Medan ini seperti apa ekspektasinya kepada kepolisian. Betul. Saya sendiri punya pengalaman pribadi dengan Pak Agung. Ketika beliau menjabat Kapolda Riau, saya bertemu dan wawancara khusus tentang penanggulangan COVID-19. Waktu itu Polda Riau termasuk salah satu Polda yang dipuji karena menggunakan teknologi detektor titik api untuk mendeteksi orang keluar masuk dan termasuk untuk menghambat terjadinya penyebaran COVID-19 yang lebih masif gitu. Dan banyak yang memuji Polda Riau saat itu karena menggunakan teknologi yang ada untuk itu. Terobosan ini mungkin akan ada di Sumatera Utara. Bapak kan penuh dengan banyak ini nih triknya, ini nih triknya. Polda Riau dapat puji loh waktu kita wawancara khusus. Iya. Bersama Selamatkan Riau itu betul, bersama kita ingin mengidentifikasi orang yang terkena COVID sejak awal, dilakukan pemeriksaan oleh jajaran kesehatan, sehingga kemudian ketika diumumkan bahwa si A terkena, dinyatakan positif dan seterusnya, kita akan lakukan langkah apa dari awal untuk
mulai mendatangi, ini klasifikasi berat atau ringan. Yang ringan dibawa ke karantina ya, harus dikarantina. Kemudian yang berat ke rumah sakit. Nah, kemudian mana yang boleh masih tetap di rumah dan seterusnya. Itu bersama-sama kita Iya. Waktu itu Bapak menjelaskannya dengan sangat komprehensif karena ada mappingnya kan. Tapi cerita api tentu panas. Iya. Tapi Pak Kapolda ini dari Wonosobo. Dari udara dingin ya. Sejuk. Jadi ada kesejukan ini. Ini nuansa malam ini. Betul Pak Kapolda. Beberapa hari ini suhu kota Medan itu sangat panas. Di atas 34. Tapi hari ini kok perasaan kita sejuk ya. Dengan kehadiran. Ternyata lagi Wonosobo yang masuk di sini Bang. Harapan kita tentu bisa lebih sejuk. Sumatera Utara di bawah penanganan kendali atmosfernya terbawa. Saat ini kita kan sedang berada dalam satu masa di mana ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran persepsi. Yang kemudian tentu kita harus menyelesaikan dua hal ini. Tadi suasananya panas tapi kok dingin. Jadi kalau dilihat termometernya 34, tapi kalau diikut hatinya kok 26. Boleh di luar panas tapi di dalam harus tetap dingin ya Pak ya. Itu realitas sekarang yang harus kita kenal dua-duanya. Termometernya harus tetap dipegang sebagai acuan kita. Bagaimana tetap dingin di hati, nah itu gimana kita mengelolanya. Kita semuanya dalam kebenaran yang baru, yaitu persepsi. Pak Kapolda ini udah lihain yang IT nih. Enggak. Udah hobi ya. Enggak. Di IT ada satu fenomena yang harus kita paham. Kita tidak boleh merasa kita paling pintar atau kita sudah di atas langit. Selalu dikatakan ada langit di atas langitnya lagi. Dan itu yang tentu membuat kita harus terus berpikir dan berkreatif untuk supaya kita tidak terjebak merasa paling tinggi, sebenarnya masih ada yang lebih tinggi lagi. Demikian juga serasa Medan juga begitu, Sumatera Utara juga begitu. Jadi mari kita sama-sama melihat dan kemudian sama-sama menyelesaikan banyak hal yang kita harus kelola. Tapi yang terutama saya dipesani sebelum berangkat ke sini, Pak Agung, Medan itu kota Gotham. Terjemahan Gotham itu apa tuh Pak? Saya ingin Medan itu banyak bandit. Medan itu mafia. Ya. Sejatinya yang cerita itu mungkin belum pernah ke Gotham. Atau bahkan tidak pernah ketemu dengan mafia. Nah itu yang perlu kita pahami, bahwa persepsi kita tentang kota Gotham, tentang mafia, itu harus kita urai dulu, supaya kita kemudian mengatakan benar nggak Medan itu seperti itu, kota Gotham gitu ya. Ternyata nggak ya Pak ya. Ternyata di Medan itu di belakang. Gitu indah, kota metropolitan Medan. Yang harus kita bawa dalam suasana tadi kesejukan. Termometer boleh tinggi, tapi bagaimana hati kita semua kemudian dingin. Terjemahannya tentu harus konkret, karena ini semua sepertinya kata-kata bijak ya. Di tinggi sekali, di angan-angan saja. Dan kita harus bisa menurunkan ini menjadi suatu realita. Jadi kalau kemudian ada fenomena banyak hal di satu kota metropolitan seperti Medan ini, kita yang pertama jangan mudah terkejut, apalagi panik. Kalau kita mudah terkejut, maka terkejutan kita ini sebenarnya dipakai untuk banyak hal. Bisa positif, bisa negatif. Apalagi kalau kita panik. Terjadi framing lagi. Apalagi kita panik. Apalagi kita panik. Kalau kita panik, ya harusnya kita naik transportasi online itu bisa, ya mungkin pergi ke Medan Timur itu bisa aja cukup 5-10 ribu saja. Tapi kalau kita panik, kemudian kita mungkin jadi lebih mahal. Jadi
kata panik ini harus kita singkirkan dulu. Ya, ya. Kita tidak boleh panik menghadapi berbagai macam fenomena. Ya, ya. Metropolitan ini adalah kota yang berbeda dengan di tempat-tempat yang jauh sana. Tentu tata dan kelolanya menjadi penting untuk kita rumuskan. Oke. Kata kuncinya harus setuju dulu, Pak. Setuju dulu. Kita harus tenang dulu. Dan setuju. Tenang dulu. Ini tidak mesti. Kita harus mengidentifikasi bahwa saya sebagai Kapolda itu adalah pejabat publik. Ya, Yuk. ya, ya. Maka kemudian kita harus bisa ketemu dengan siapapun. Luar biasa. Pak, soal sosial kultur. Nah, ini kan ini kultur Medan ini kan ini Medan Bung. Cuma adalah Pak Kapolda melihat ini kan. Ya, Ini Medan Bung kan. Begitu bangganya orang kan. Ini Bung. itu fenomena kenyamanan. Kenapa? Sebenarnya ini Medan Bung. Coba dipelajari dari story Medan. Ya. Oke. Historinya dari kita sebelum merdeka, awal-awal kemerdekaan kita, bandit-bandit Medan itu luar biasa. Iya. Ya. Yang rampok, yang begal, yang apa saja banyak hal. Kita bisa baca di sana. Iya, betul. Bandit-banditnya terus bekerja, mungkin juga sampai sekarang yang kemudian menyebut ini Medan Bung. Ini Medan. Oh iya. Mas, persepsi lagi kembali ya. Iya, objektifnya ada. Objektifnya ada bahwa kemudian ada fire ketakutan tentang sesuatu. Ada hal-hal yang menyeramkan. Itu yang kemudian itu dianggap kenyamanan untuk terus dijaga supaya orang kemudian meresponnya dengan seperti yang diharapkan. Merespon agar kemudian Pak polisinya menjadi keras, menjadi brutal, menjadi tidak manusiawi, betul. Supaya kemudian menyelesaikan tadi ini Medan Bung. Jadi saya pikir ini bukan satu hal yang perlu kita perdebatkan lebih, tapi kita ingin mengambil esensinya bahwa kemudian kita perlu mengidentifikasi ulang agar kita tidak terjebak seperti itu. Kalau kita mengatakan ini berbeda terus saya merespon kita harus menghajar ini, keras dilawan keras ya. Berarti pola yang akan diterapkan nanti ke depan lebih soft, lebih persuasif, lebih humanis. Itulah yang harus kita tampakkan di area publik. Oke. Jadi coba Bapak mengatakan ini Medan Bung di Jakarta. Orang di Jakarta persepsi apa sih yang dimaksud? Oh, banyak rampok, banyak pencuri, banyak ini. Pertanyaan saya, itu barang yang bisa dijual enggak? Enggak. Negatif malah. Negatif. Ya, negatif. Kalau kita paham bahwa itu negatif, lalu kita harus berbuat apa? Kita harus mengelola menjadi positif kan? Iya. Bahwa ini Medan Bung artinya itu spirit orang Medan yang pantang menyerah, pekerja keras, yang kemudian sukses di banyak hal. Itu yang kita akan dorong. Jadi tidak mempersepsikan ini Medan Bung itu banyak mafia, melek sebentar hilang itu barang dan seterusnya. Bukan itu. Tapi ini Medan Bung orang yang keras, orang pekerja keras, orang yang banyak sukses, gigih. Dan kemajuan sudah ada ya dari sejarah waktu ke waktu ya, dari kesultanan sampai sekarang merdeka dan sudah 77 tahun kita merdeka. Kita bagaimana nih mempersepsikan? Kalau kita masih seperti yang dulu, tentu kita katakan tidak. Kita ingin bangun yang baru. Berarti persepsi itu memang harus kita balik 360 derajat. Sentuhannya seperti apa, Pak? Ya. Kata membalik itu mungkin menyederhanakan. Oh iya. Tapi sebenarnya tidak sederhana. Tidak sederhana. Maka perlu sentuhannya adalah salah satunya kita mesti bicara dengan publik. Iya. Bicara dengan publik bukan berarti kita harus rame-rame. Betul. Karena kalau kita ngumpul 1000 orang di sini, saya sulit bicara satu persatu. Atau saya sulit juga menyampaikan pesan saya. Tapi kalau kemudian dengan media yang tepat, mungkin akan lebih tepat. Iya. Lebih banyak sebarannya ya, lebih cepat. Orang lebih fokus untuk bisa melihat Iya. dalam satu konten yang bisa dicermati, bisa diulang-ulang. Iya, betul. Daripada kita
berpanas-panas di luar, yang kemudian tentu kita tidak konsentrasi, Dan pesannya nggak nyampe. terus nanti sayang, kita kehilangan waktu. Ngomong-ngomong Pak, Bapak sudah sering ke luar negeri, kasih seminar. Kabarnya pernah ke Jepang, cerita tentang haki yang memang luar biasa. Coba sedikit cerita tentang pengalaman. Ya, ini satu masa di mana saya punya kesempatan untuk pergi ke beberapa negara, tapi salah satunya tadi disebutkan Jepang. Tapi itu yang membuat saya punya pandangan perspektif saya, pengetahuan. Kalau saya berada dalam seminar di Indonesia, Ya. maka saya sudah punya ukuran bahwa seminar ini akan saya berikan dalam waktu 1 jam ini. Iya. Terus saya beri kesempatan tanya jawab 15 menit, paling dipakai 5 menit. Ya. Terus saya selesai. Berbeda kalau saya ke luar negeri, saya pernah seminar di Jepang. Waktu yang diberikan untuk memaparkan materi sebentar 30 sampai 45 menit. Ya. Saya isi 30 menit. Setelah itu 3,5 jam saya harus menjawab. Sesi pertanyaannya malah Luar biasa. Terbalik ya dari sini. Saya rasa itu di mana-mana. Saya juga melihat tidak hanya di Medan saja, tapi di Jakarta, di mana juga masih seperti itu. Saya ketika saya tadi menghadiri seminar itu, saya kembali ke hotel itu, saya berpikir, saya rugi saya pergi ke Jepang ini. Rugi. Kenapa? Saya diundang seminar 30 menit, tapi seluruh ilmu yang saya punya, saya keluarkan di 3,5 jam. karena karena banyaknya pertanyaan dan dikejar terus Pak ya. Ya, saya rasa itu menjadi budaya mereka untuk lebih mendetailkan sesuatu hal. Betul. Tidak sekedar kita live saja, wah terima kasih Pak. Jadi kadang-kadang kalau Bukan satu arah ya Pak ya. dalam seminar di Indonesia lebih banyak saran, lebih banyak pendapat tentang perspektif dia tentang saya dan sebagainya. Jadi tidak pada materi. Ya. Itu sih saya harap bisa kita rubah. Karena tentu kita ingin pemateri dalam satu seminar itu tentu sudah siap dengan segala sesuatu yang dia miliki untuk bisa didistribusikan kepada audien. Berarti nanti di Mapolda udah harus mendorong dong, banyak anggota harus banyak bertanya ya. Harus menjadi budaya. Udah budaya. Tidak disuruh. Kalau disuruh itu pura-pura bertanya. Iya. Tapi sejatinya dia tidak membutuhkan pertanyaan itu. Tapi kan banyak Pak yang segan, pekewu gitu. Pakai Bertanya kepada sungkan. bertanya kepada komandan kan. Gimana? Sebenarnya dia sedang tidak fokus pada satu hal ya. Ya. Kalau satu materi sedang disampaikan, tentu kita harus bisa melihat hal-hal apa di dalam saya bidang apa. Materinya seperti ini, di bidang saya terkait materi itu kita harus mendalami lebih dalam. Kan dengan itu kita menambah pemahaman kepada kita menjadi lebih, dan itu terasa menjadi bekal bagi kita. Artinya kita ikut seminar tapi terasa kuliah. Iya. Jadi bukan satu arah ya. Kalau satu arah kan monolog, bukan dialog jadinya. Karena akan ada flow-nya mengalir gitu ya. Iya. Pak, ketertarikan Bapak sama teknologi yang saya lihat dari mulai Polda Riau, Bapak juga tertarik di IT. Kira-kira gimana bisa diimplementasikan untuk Sumatera Utara Pak? Untuk Kamtibmas yang lebih baik, suasana yang kondusif. Karena gimana pun kita sekarang kan sudah hidup dalam peradaban teknologi kan. Masuk teknologi digital apa segala macam. Bagaimana Polri bisa mengimplementasikan itu dalam langkah-langkah strategis? Sebelum saya jawab, saya ingin bertanya dulu. Kalau HP abang tadi ketinggalan di rumah, abang tetap berangkat ke sini atau ambil HP? Saya kayaknya sambil HP ya Pak. Ya. 100% orang kita mengatakan gitu. Artinya sejatinya kita dalam hari-hari separuh dari nyawa hati kita sudah ada di sini. Betul Pak. Sudah ada di sini. Lalu apa sih esensi teknologi? Katanya membantu saya. Tapi tidak saja membantu, saya sudah harus menjadi bagian dari teknologi. Kita sudah melekatkan ini.
teknologi untuk berbagai banyak kepentingan. Sekarang ada Internet of Things, ada AI, yang sudah begitu maju. Di Jakarta saya punya staff, saya buka ChatGPT, saya buat tulisan pertanyaan bagaimana menyusun rencana operasi kepolisian ketupat atau hari raya kemarin. ChatGPT menjawab, lalu saya tanya ke beliau, coba dibaca, ini jawaban ChatGPT, dibaca, sudah dibaca, bagaimana jawabannya? Nilainya 85 dan baik. Suatu saat saya pergi sama dokter, kita sedang cerita tentang penyakit seseorang. Siap. Terus penyakitnya apa? Begini, diagnosisnya sering batuk, tidur susah, begini. Terus di ChatGPT saya tanya, kira-kira obatnya apa yang bisa diberikan tuh? Iya. Dia jawab, saya tanya ke dokter, gimana jawabannya? 90 nilainya. Mendekati sempurna. Oke. Jadi saya bertanya, suatu saat saya nggak perlu dokter ini. Benar. Suatu saat saya nggak perlu staf saya, karena sudah dijawab di sini. Oleh intelijen, artificial intelligence menjawab itu. artificial intelligence, AI. Pertanyaan ini adalah pertanyaan bodoh menurut saya kalau saya kerjakan. Yang harusnya saya harus memahami bahwa bagaimana sih esensi dari ChatGPT itu berprosesnya seperti apa sehingga bisa kemudian menampilkan jawaban seperti ini. Jawaban yang hampir sama dan benar ya. Hampir tidak mendekati benar. Benar. Itu ya kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis bagi yang paham ya, untuk kemudian mencari sebenarnya jawaban yang tepat apa untuk banyak orang, untuk saya sendiri. Tentu berbeda-beda dalam kondisi ini, tapi harus kita pahami bahwa kemudian teknologi sudah sedemikian rupa menjadi penentu bagi kita. Di banyak hal di rumah sakit, operasi itu sudah dilakukan oleh robot. Kemudian di kampus, teori tentang satu fenomena itu bisa dijawab dengan mudah. Benar. Di referensi bisa dengan mudah. Artinya kita sedang dipermudah untuk mendapatkan ilmu yang mudah, cepat. Itu kita dipermudah dengan teknologi. Untuk mengerjakan pekerjaan kita yang sulit sudah bisa dibantu dengan teknologi. Nah, lalu kita menyikapinya gimana? Apakah kita akan menjadi customer saja untuk membeli teknologi dan menggunakan? Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Yang penting saya bisa memanfaatkan, saya bisa menjadi lebih cepat pinter, saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya. Apakah hanya itu? Atau kita berpikir lebih dalam lagi? Bahwa apa yang dijawabkan dalam teknologi adalah cara kerja orang mungkin jauh di tempat kita, di luar negeri sana. Yang kalau kita memahami dan mendetailkan itu, mungkin bahkan tidak cocok sebenarnya dengan kita. Luar biasa ini Pak Kapolda kita ini. Saya perpanjang dulu Pak. Ketika artificial intelligence itu digunakan sama kepolisian, sebenarnya kita juga butuh sosio humanis Pak. Karena yang dihadirkan manusia. Yang mana mengkombinasikan antara artificial intelligence yang Bapak sampaikan tadi dengan kita merangkul masyarakat secara sosiologis. Kita butuh begini Pak, bahwa kita pahami dulu apa yang kita butuhkan. Kita butuh apa ini? Di kepolisian butuh bahwa kalau datang orang ke kantor polisi melaporkan, ceritanya gimana Pak? Oh begini. Terus si petugas ini kan bukan semua petugas yang paham hukum. Dia tidak tahu ini pasal apa ya. Nah di waktu yang lalu itu harus kita datangkan piket reserse-nya untuk membaca sebagai orang reserse yang paham hukum. Oh ini pasalnya ini.
dengan kita memiliki data yang cukup besar, kita klasifikasikan data, ada 50.000 data yang kita kelola, kita uji cobakan. Ternyata itu bisa dijawab bahwa ada kitab undang-undang yang bisa kita baca referensinya, ada cerita orang yang mengeluh tentang apa ini pengaduan kepada polisi, pengaduan polisi LP segala macam. Lalu ini pasalnya berapa? Dengan kita mengolah 150.000 sampel data, kita kalau orang datang mengeluh, saya tadi malam pulang kantor, saya taruh sepeda motor di depan rumah, di asap di teras rumah, pintu rumah saya kunci, pagarnya saya kunci, pagi-pagi saya keluar, sepeda motornya udah hilang, kuncinya rusak, ini kemudian garasi terbuka dan kemudian motor saya hilang. Hasil apa ini? Ternyata ChatGPT dengan kita mempunyai 150.000 data sebelum yang kita olah, itu bisa menyebutkan. Itu namanya pencurian dengan pemberatan berat. Ini bukan pencurian biasa, bukan pula pencurian dengan kekerasan. Ini dengan pemberatan. Berarti langsung dia Bisa mengarahkan. Bisa tajam. Kenapa kita bisa tajamkan situ? Karena kita sebutkan kalau ceritanya itu merusak pagar, merusak pintu, jendela pada malam hari, itu unsur pemberatan. Tapi kalau kemudian caranya itu membacok, membegal, maka itu pasalnya menjadi lain lagi kekerasan. Kan indikator itu sudah dipelajari oleh si mesin ini. Logika dan algoritma seperti ini yang harus kita terus kembangkan, karena kemudian ternyata berbagai macam informasi, data, buku, dan referensi itu bisa diolah untuk membantu kita. Sehingga sekarang di kepolisian tidak nunggu harus ada piket reserse untuk menentukan pasal berapa, Bapak cerita apa, saya ketik, keluar pasal. Jadi ini sudah berjalan, Pak, di mana saja, Pak? Ya, dalam satu penggunaan teknologi harus memenuhi standar. Standarnya itu kita dalam konteks ini masih dalam proses pembangunan. Angka kebenarannya baru di angka 90%. Kita mau untuk bisa dioperasionalkan minimal 94. Jadi harus diperbaiki lagi untuk nyampe itu. Berarti belum Pak? Tentunya nunggu sudah 4% baru akan ya pasti. Mudah-mudahan kan development terus berjalan. Mudah-mudahan di periode ini dalam waktu dekat bisa dong di Sumatera Utara dieksekusi. Enggak. Itu cerita besar kita secara nasional. Tentang sekarang mobil itu yang bunyi otot itu itu berjalan tidak perlu tolah-tolah, lihat tetap mengemudi dengan betul, dengan aman, safety riding mengemudi dengan aman, sistem bekerja, ada 4 kamera, depan, kanan, kiri, belakang. Begitu ke depan ketemu motor yang kemarin dicuri orang, mobil ini akan langsung terkoneksi dan mengatakan langsung ala notifikasi tut depan itu motor yang kemarin dicuri orang. Sudah ada teknologi yang merekam datanya gitu ya. Berarti mobil pintar sudah ada di Medan. Sudah. Luar biasa. Bapak meluncurkan mobil apa ya? Mobil patroli perintis. Ya. Seperti apa? LPD-nya apa ya? Polis departemen. Kita harus punya mimpi. LPD mimpi. Kalau kita lihat di film di dokumen dokumenter yang kita melihat, kita tertegun-tegun, tentu itu menjadi bagian dari kita ingin menuju ke sana. Jadi hari ini ya mungkin kelasnya sama dengan sebenarnya itu bisa dilakukan Polri
5 atau 10 tahun sebelumnya, atau memang sudah memang saatnya seperti ini kita harus lakukan, Pak? Atau Ya. baru waktunya kita melakukan itu? Ya, kalau saya datang hari Kamis gitu, terus itu saya luncurkan hari Senin itu, kira-kira apa ya? Berarti program yang sudah berjalan. Wah, sebelumnya belum ada. Oh, Belum ada. Berarti program terobosan lagi, memang gitu ya, Pak? Ya, itu satu anugerah bagi kita semua, tim saya, tim Polda Sumatera Utara, kemudian bisa mengkolaborasikan untuk bisa mewujudkan itu. Kalau teknisnya nanti Pak, operasionalnya mobil ini seperti apa, Pak? Nanti mereka akan patroli dari satu titik ke titik lain, atau memang dibagi, divide untuk per kecamatan atau gimana nanti? Seperti apa? Iya, mereka punya daerah patroli Masing-masing. ya. Oke. Blok-blok patrolinya sudah ditentukan, dan kemudian mereka itu bekerja bukan berangkat kerja kita kemana? Enaknya ke sana, Pak. Oh, terus habis itu kita duduk saja. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Oke. Karena mobil ini begitu Anda start, Anda sudah ada program. Iya. Sudah ada mapping ya. hari ini harus apa? Sudah ada guidance-nya. Ada. Menolak tawa. Kalau ada satu emergensi untuk dilakukan, maka kemudian Anda harus tekan tugas yang Anda harus respon, dan kemudian sistem akan menyesuaikan. Artinya bahwa mobil patroli ini sudah meng-crawl data kemarin. Oke. Maksudnya data hari ini di mana lapangan Merdeka ada dompet yang hilang di sana, ada kacamata yang tertinggal di sana, dan itu tertangkap dalam laporan kita, maka itu menjadi catatan bagi kami. Ya. Untuk kemudian kita mesti melihat di area publik ini tempat-tempat duduk, tengok lagi ada nggak barang-barang tertinggal, dan sebagainya. Jadi kemudian petugas sudah mulai paham bahwa kemudian juga data ini terus kita kembangkan untuk kita meng-crawl data yang lebih besar lagi untuk melihat trennya. Oh, jam segini lalu lintasnya akan muncul kepadatan di titik ini. Ikut membantu juga. Iya. Lantas lah ya. Ya, dia harus paham. Oh, nanti saya di satu bit akan diinformasikan bahwa dalam diprediksi nanti jam 9 tempat ini ramai. Iya. Oh gitu ya, sudah ada ini dia ya. Sudah ada diprediksi daerah ini akan menjadi daerah yang penuh Anda tidak berjalan, tapi harus jalan kaki, berhenti dan jalan kaki untuk memastikan. Saat ini beroperasi berapa unit, Pak? 12 unit. 12 unit. Ya, Kalau Sumatera Utara idealnya Medan lah ya. Medan idealnya 24 unit. 24 unit. Karena kita punya 24 kecamatan. 21 Pak izin 21 kecamatan. Iya, tapi kita Kota Medan itu tambah lagi Binjai. Oh, Masuk ke sana ya. ya. Oke. Jadi tidak ada Berarti wilayah punya Poltabes Medan tidak hanya Poltabes Medan. Area juga di Tapi juga wilayah Jalan Hamu itu ya, Setuan, Serdang, karena Polda Sud. Penyangga. Iya, karena ini kan Kota Medan itu seperti Jakarta kan. Iya. Wilayahnya tidak hanya, tapi juga Iya. Bekasi yang wilayahnya itu Iya. wilayahnya. Surabaya juga Pak. Sidoarjo juga masuk. Betul. Dengan cara ibu kota metropolitan biasanya seperti itu. Minum Pak. Oh iya, silakan minum Pak. Minum dulu Pak. Saya mau nanya nih soal medsos ini. Sesuai dengan teknologi kekinian, medsos ini kan semua orang terbuka memberikan opini. Kadang-kadang ada apresiasi, kadang-kadang ada yang mencoba mendiskriminasi, mendiskreditkan. Maka Polda sendiri melihat media sosial seperti apa sih sebenarnya? Media sosial sejatinya area publik ya. Iya, Emangnya sepakat ya. iya sepakat. Tapi area publik di dunia maya. Dan kita sekarang hidup di dunia nyata, ngopi-ngopi sini. Ya. Sudah ada yang melihat kita Iya. Pak. di sana. Iya. Mungkin nggak pernah ketemu sama kita, Betul. tapi dia sudah bisa melihat. Itu realita. Sikap kita gimana? Hadapi realita itu. Iya. Harus ya. Hadapi. Baik, Jadi untuk menghadapi, mari kita mulai menata. Menghadapi media sosial, yang pertama kita mesti firm dulu pada posisi apa kita sekarang. Iya. Ya.
bagi yang baru membuka, baru punya, pasti ingin ke sana kemari, kemudian merespon segala macam yang ya kemudian setelah sudah lama memiliki media sosial berpikir sebaiknya saya gimana ya? Ya, lebih bijak ya mungkin. Ya. Memanfaatkan ke hal-hal yang lebih positif. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Perdebatan di media sosial harus harus bisa dieksekusi di media dunia nyata. Kecuali diskusi ya. Diskusi. Tapi menyampaikan satu fenomena yang kemudian perlu mendapat servis ya. Kan publik harus diservis oleh government ini. Ya, betul Pak. Ya, Jadi, benar. itu harus konkret. Ibaratnya kamu di mana, posisi harus jelas. Apa sih peristiwanya, itu harus jelas. Peristiwa yang disampaikan harus kemudian berbasis satu realita. Karena nanti yang datang bukan avatar, Akun fake. ya, bukan polisi avatar yang kemudian sepertinya mau menyelesaikan, tapi kemudian kami terasa masih belum. Yang mereka menyampaikan ternyata di alam nyatanya. Yang akan datang adalah polisi-polisi benar di alam nyata. Medianya, dunianya di alam digital ya, dunia digital, tapi eksekusinya Di dunia nyata. dan itu tantangan bagi government untuk bisa melihat bahwa unit-unit servisnya harus diperluas. Tangkaplah semua di dunia maya itu, digital itu, untuk diidentifikasi dan dieksekusi di dunia nyata. Dan kita tidak bisa berhenti dengan kondisi itu. Kita harus ikut terus ya. Ya tentu harus ikuti. Fenomena itu harus diikuti satu persatu dan kemudian diidentifikasi dan dieksekusi. Yang utama dieksekusi. Jadi banyak kan awalnya kita masih menggunakan web. Ketika ada pertanyaan, ya dijawab di situ. Ada pertanyaan dijawab di situ. Kan masyarakat masih lusanya ini bertanya memangnya tentang sesuatu hal. Ini ada pohon roboh gitu. Tentu harapannya kan pohonnya itu disingkirin. Bukan dijawab bahwa terima kasih Harus dieksekusi ya. Harus dieksekusi. Pohon robohnya harus kita angkat. Itu ada laporan dijawab di medsos juga ya. Harusnya dieksekusi kan. Nah, itulah yang perlu kita tahu bahwa kadang-kadang di dalam konteks ini masyarakat masih memandang atau kita semua masih memandang bahwa dunia maya atau dunia digital ini adalah dunia lain. Betul. Dunia lain. Ya tidak ada hubungannya dengan kita. Betul. Kita menggunakan akun palsu, akun ini, bahkan menggunakan konten lama diceritakan seakan. Betul ya. Di remake lagi. Untuk memenuhi rasa penasaran kita edit dan sebagainya suatu realita Untuk konten kebencian. dan ya segala macam ya. Tapi itu kan sebenarnya sedang berkreasi tentang pikirannya dia bahwa saya ingin supaya orang segera intens untuk memperhatikan ini, maka saya buat ini lebih heboh lagi. Tapi sebenarnya kehebohan itu tidak berbasis pada realita dan itu tentu menjadi miss. Itu menjadi miss. Government, kami kepolisian tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Ini realita yang harus hadapi dan kita harus mengidentifikasi konteksnya apa dan kita harus tadi turun di dunia nyatanya menyelesaikan konteks esensi substansi dari Jadi Pak Kapolda nggak sakit hati kalau di media sosial banyak orang yang tanda petik memarahi polisi gitu. Ya bukan saya ingin mengajak harus memarahi. Kadang-kadang kan gitu Pak, media sosial ini kan bagian dari satu media karena mungkin ada komunikasi yang tidak terdeliver dengan baik gitu ya. Ke kelembagaan polisi. Ada sesuatu yang tersumbat. Apalagi sekarang ruang media sosial itu menjadi sesuatu yang membuat orang melampiaskan kadang kekecewaan. Karena kekecewaan itu juga konstruktif kan Pak. Jadi yang bisa kekecewaan ini menjadi bahan introspeksi dan perbaikan. Kalau Pak Kapolda melihat sekarang media sosial marak dengan
orang-orang marah-marahi Pak Polisi gimana Pak? Saya sudah berada di posisi mungkin kalau bukan syarat saja, Ya. tapi mungkin saya sudah mulai ke hakikat. Makanya Pak. Mungkin belum. Bang Rifat ya. Kalau jadi syaratnya seperti orang imusnya, saya sudah tidak. Saya yang pertama, kita tidak boleh marah. Oke. Siap. Ini Tapi kesejukan yang dibawa itu. Juga dan warna topeng itu tadi Pak. ini realita, ini publik. Saya adalah pejabat publik yang untuk melayani mereka. Jadi saya akan tempatkan kamu kaya, kamu miskin, kamu pintar, kamu bodoh, tidak menjadi ukuran. Ya. Tapi kamu butuh apa, kamu punya problem apa, kami hadir untuk menyelesaikan. Wah, ini sesuatu yang baru banget. Ya. Sesuatu yang baru banget di Sumatera Utara ini. Menyelesaikan. Ya, sejatinya apa? Kenapa kita perlu menyelesaikan itu ya? Ya. Supaya tadi kita tidak terjebak pada satu fenomena yang berulang-ulang. Betul. Berulang-ulang kita berkutat-kutat di hal-hal yang mencekam, yang tidak produktif, yang tidak bisa dijual. Kita berputar-putar di situ. Kita harus buka sisi lain di mana kita kemudian kita bisa bersaing dengan orang lain. Kita punya profit yang lebih gede dengan bisnis dan segala macam aspek ekonominya. Membangun kota ini menjadi produktif untuk kita menjadi bermartabat, sehingga kemudian tenaga kerja, skill kita, attitude kita itu punya nilai, dan kemudian tidak sekedar nilainya itu menunggu UMR baru kita dinaikkan kerja, tapi sudah melihat, wah kalau skill seperti itu mengalahkan skillnya orang Manila nih, skill begini mengalahkan orang Singapura nih, saya berani nih kasih yang lebih bagus. Itu dunia sekarang. Betul. Kita bisa langsung berkompetisi dengan semua orang di dunia. Menyinggung ekonomi, Pak Kapolda ini sepertinya cukup responsif ini. Apalagi Sumatera Utara ini kan termasuk salah satu pintu ekonomi yang cukup besar ekspornya dari Belawan. Sementara problem-problem masyarakat ekonomi di Sumatera Utara kan selama ini kan, waduh, begitu baru mau bangun pabrik sudah datang dari kelompok ini. Nanti udah selesai ini, baru datang lagi dari warna ini, kelompok. Kira-kira gimana Pak Kapolda menyikapinya? Saya sih realistis saja. Kita bikin acara di sini, Pak. Coba kita bikin acara di lapangan Merdeka. Begitu adik-adik baru pasang ini, kira-kira siapa yang akan datang? Mari kita berpikir jenis. Saya juga paham bahwa di banyak sisi masih banyak saudara-saudara kita harus kita berikan pekerjaan. Harus diberikan tanggung jawab untuk mendapatkan penghasilan. Itulah sejatinya pekerjaan, profesi ya. Lagi lapangan kerja ya harus. Jadi kalau kita bicara ekonomi, itu tidak bisa kita tiba-tiba bermimpi seperti di Orchard Singapura. Betul. Kita harus realistis bahwa kita sekarang ada di Medan. Lalu kita bagaimana ini caranya supaya kita bisa mengejar ketertinggalan? Betapa asiknya di Orchard itu. Jalannya bersih, rapi, tidak banyak polisi, ya. Kemudian semua makanannya enak, Lu kaki selonjor di mana-mana bebas. Bisa, ya. Tapi kalau kita kemudian kebiasaan merokok, tiba-tiba kita tidak ingin merokok. Betul. Ya kenapa kan Sistem yang dibangunnya. kenapa di sini kita sembarangan merokok? Ketika kita pergi ke Singapura menjadi Betul. sangat tertib. Ya, kita harus bangun pondasinya dulu, Pak. Semuanya pasti begitu lah. Bangun pondasinya. Keamanan itu tidak ujuk-ujuk datang. Keamanan itu datang dari banyak aspek. Dan itu yang harus kita kelola. Akar permasalahan itu yang harus kita cari ya Pak. Kita identifikasi, kemudian kita bisa susun pondasi yang kuat, lalu kita bicara bagaimana ekonomi. Sejatinya kalau kita mungkin di sini bisa dibikin seperti Orchard itu ya. Tapi kemudian di sana dijaga 100 brimob, di sini 100 Satpol PP, di sini
macam-macam. Baru di daerah ini bisa kayak orchard kalau itu. Tapi mungkin kita tidak ingin seperti itu kan. Artinya bagaimana ekonomi yang sebenarnya ingin kita kan harus betul-betul realis. Iya. Alami. Ekosistemnya tertata dan terbangun dengan baik. Bahwa ada pekerja yang kemudian gajinya umumnya 10 juta satu bulan, ada pekerja yang 5 juta dan ada yang pekerja 2 juta gajinya. Tentu itu karena berbeda pekerjaan profesinya dan tanggung jawab. Iya. Realita kita kan Tuhan menciptakan kita semua bukan semuanya kaya. Benar. Kemudian ada yang kurang beruntung, ada yang perlu ditolong, dan sebagainya. Maka kemudian kita harus mampu membuat itu menjadi harmoni sebagai fondasi. Harmoni untuk kemudian saling menghargai, saling empati, saling mengisi, dan kemudian menguatkan dalam satu energi yang kemudian sama-sama kita pikirkan bahwa kita ingin jalan ini bersih. Tidak perlu ada tulisan buanglah pada tempatnya sampah. Usang itu Pak ya. Itu sudah dalam benak karena sudah dibawa kesadaran di dalam secara internal ya. Tidak boleh merokok di taman. Sudah tertanam, Berarti ini jangka panjang ini Pak Kapolda. Harus dibangun, fondasinya harus jadi. Dan objektifnya apa yang kita diskusikan sini ini hanya banyak cakap aja. Kalau tidak ada eksekusi. Realitanya. Kalau kita tidak mulai ya. Harus ada realitanya dan harus ada sukses story-nya. Iya, betul. Baru kita akan menapas tahap demi tahap yang lebih besar itu tetap. Dari langkah-langkah kecil. Ya, kumpulan langkah-langkah. Kalau filosofi Pak Agung ini dalam membangun mindset orang, membangun pikiran dan membangun infrastruktur, kayaknya kemampuannya, pikirannya udah di atas Kapolda. Sudah merangkum banyak hal. Sudah merangkum banyak aspek kehidupan. Konsep membangun manusia secara struktural kayaknya udah di atas Kapolda. Tetapi berbicara ini Pak, sekarang diberi tanggung jawab untuk Sumatera Utara. Saya harus mewujudkan. Kalau konsep itu hanya konsep, mohon maaf, kita hanya banyak cakap aja. Pak, mau tanya dikit. Sumatera Utara itu uniknya apa? Ini kita coba kalau saya relasikan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, penjelasan soal manusia. Sumatera Utara itu sudah punya modal. Sangat ya. Keberagaman etnik adalah kekayaan. Betul, Pak. Kan harus dijual, Pak. Sejatinya dalam satu konsep besar, yang bisa dijual itu apanya? Apakah barang kita yang modelnya warnanya merah, bentuk motifnya begini, kemudian ini ada sesuatu yang kemudian hanya kita yang boleh bikin? Tidak loh. Sudah banyak barang-barang souvenir kita yang bikin dari Cina. Lebih murah, kemudian bagus, kemudian kita di sini jadi penjual saja. Apakah kemudian kita akan meneruskan ini? Apakah kita kemudian mampu beradaptasi untuk menciptakan sendiri dan kemudian mendapatkan profit dari itu? Ya, ini rantai produksi ini kita bilang. Pak. Rantai produksi menurut saya kita harus mulai dari ruang yang cukup, kreasi yang dibuka, kreatif, daya kreatif orang per orang itu unik loh, Pak. Itu harus kita buka. Dan apa yang sudah kita miliki dari waktu lalu diidentifikasi sendiri dengan baik. Kita yang mengidentifikasi. Saya mendengar kabar bahwa banyak peneliti-peneliti asing ada di Sumatera Utara. Saya yakin sejatinya pasti tujuannya dalam perspektif yang berbeda dengan kita yang tinggal di sini. Kalau sekarang meneliti tentang satu hal di Medan ini, dengan kita sendiri yang meneliti dengan orang lain yang meneliti. Betul.
kita belum bertanya apakah kemudian mereka punya hidden agenda dan itu, atau kita yang punya hidden agenda seperti apa. Kalau kita punya, kita kemudian profit dengan hasil riset kita, Ya. kan kira-kira pas karena kami orang Medan, Pak. Ya. Tapi kalau kemudian itu di riset dan dibawa keluar dan kemudian di sana menjadi satu profit, Ya. apakah kita nggak kemudian katakan kita rugi? Kenapa kita tidak bisa mendahului dan lebih baik dari yang dari mereka? Karena kita sebenarnya kita yang punya. Kita yang keren. Harusnya kita yang manfaatkan. Tapi kalau bicara tentang per hari ini, kita kan menghadapi dunia generasi Z, Gen Z. Gen Z. Nah, formulasi apa metode yang Pak Kapolda akan sampaikan kepada Gen Z dalam situasi perspektif hukum, atau mengajak mereka dalam mengelaborasi seluruh aspek kehidupan? Iya. Kembali saya katakan tadi, Gen Z ini adalah realita. Iya, benar. Kita harus hadapi. Sebelum menghadapi mereka, kita harus identifikasi betul. Gen Z ini jadi hari ini seperti apa? Apakah mereka seperti kita persepsikan sebagai amuba, penyakit, atau mereka kita persepsikan sebagai manusia? Ya. Sebaiknya kita memulai dengan mereka dipersepsikan sebagai manusia dulu. Karena sejatinya dia di alam nyatanya juga manusia nih. Berarti kita harus merangkul mereka. Itu dulu. Kita sendiri harus membuka diri bahwa mereka adalah manusia. Dan kemudian kita harus bagaimana ya supaya mereka ini hidup bersama kita. Benar. Kan kita sudah bisa identifikasi mereka hidup mungkin secara fisik bersama orang tuanya, bersama adik kakaknya, tapi pikiran dan hatinya mereka Sudah di berbagai macam game, berbagai macam Sudah dikendari kan? komunikasi, Ya, berbagai dikendalikan. macam dunia maya. di Dunia maya. dunia maya itu sesuatu yang luar biasa terbuka dan banyak hal bisa kita ketahui. Jadi identifikasi itu penting untuk kemudian kita harus bagaimana dengan mereka. Iya, itu kuncinya. Nah, mereka kemudian kita harus tadi tidak bisa kita menggunakan perspektif yang tidak logis. Kita harus menggunakan satu riset yang memadai untuk kemudian kita mendapatkan satu data, satu olahan data, satu kemudian kesimpulan dari satu analisis yang kemudian kita lihat esensinya. Kalau itu kita temukan itu, maka kemudian jalankan dengan itu. Jangan hanya melihat dua orang itu kemudian mereka bertingkah laku aneh terus kita merespon. Digeneralisir. Kita kemudian itu artinya kita sedang menambah masalah sebenarnya. Kita harus melihat bahwa kemudian kita tadi esensi, mari kita harus objektif, mari kita harus masuk akal, kemudian ya ilmiah tentunya dalam kode esensi ilmiah itu ya seperti apa yang harus kita jalankan. Jadi mari kita sama-sama memahami dulu dan kita akan mengambil peran apa. Di kepolisian kami akan melihat bahwa sekarang ini belum satu penelitian ya. Masih suatu premis. Anak-anak SMA di umur 14, 15, 16 yang sedang mencari jati diri itu dalam pendekatan perkembangan kepribadian mereka, itu premisnya adalah kalau ditanya bagaimana pendapat Anda tentang narkoba, itu dia bukan dalam konteks menjawab, oh saya belum tahu, saya belum lihat, ya. Premisnya ya sedang, tentu kami terus mengolah itu. Premisnya mengatakan begini, narkoba Pak, ya mudah itu Pak dicari di sini. Nah kalau sudah premis seperti kan harus kita terus dalam ini. Seberapa sih
kemudian anak-anak kita yang sudah terkontaminasi dengan narkoba. Ya. kita bisa datang ke beberapa tempat gitu kan untuk melihat apakah benar sih mudah. Kita mungkin tidak tanya apakah di sini mudah mencari narkoba. Mungkin dia mengatakan tidak tahu karena mereka adalah tahu bahwa kalau itu diungkapkan akan punya masalah. Jangan. Tapi kalau kita tanya di sini ada paket jambak nggak ya? Pakai kode ya. Oh ada bang. Saya tunjukin tempatnya. Kode maut ya. Sebenarnya untuk memudahkan kita memerangi narkoba, maka kita harus bangun keberanian. Pak, closing statement 3 kata untuk Sumatera Utara sebelum kita akhiri podcast. Yang pertama, di ruang publik yang aman dan nyaman, dan itu menjadi tagline ya Pak Kapolda. Kata aman, Pak. Aman itu kembali tadi saya sampaikan bahwa itu tidak datang begitu saja dari langit. Oke. Itu tidak saja diterjemahkan kalau ada polisi kemudian aman. Oke. Itu adalah rasa yang kita butuhkan Ya. untuk beraktivitas, untuk bisa punya ide, punya kreasi, punya hope, harapan. Harapan ya. Aman itu adalah kebutuhannya gitu ya. Manufacturing hope ya, membangun harapan ya. Harapan. Dan yang lebih penting, aman itu bisa kita buat kita maju tidak. Nyaman, Pak. Nyaman. Nyaman itu juga satu hal yang berhubungan dengan amal. Kita merasa ini tadi Hati ya. Feeling gitu ya. Feeling kita yang kemudian kalau kita berada di taman pas pernah pergi ke Eropa atau pergi ke tempat lain yang negaranya begitu kabut abang nyaman. Hati itu tidak ada rasa takut ya. Langsung tenang kemana saja. Nah, itu nyamannya. Itu begitu masuk pesawat dikatakan jangan khawatir, nanti kalau kameranya ketinggalan akan dikembalikan, akan bisa ditemukan lagi. Jangan khawatir kalau paspornya jatuh, nanti akan kembali lagi. Betapa itu sesuatu yang membuat saya nyaman. Sehingga kalau kemudian saya harus bayar kopi di situ $5, tidak ada masalah. Walaupun rasanya mungkin sama dengan kopi kita yang 5.000 di sini. Rapanya sama ya, Pak ya. Tapi saya bayar $5, saya katakan nggak masalah. Nyaman saya lagi nyaman nanti. Satu kata lagi yang terakhir dari Pak Agung sendiri untuk Sumatera Utara menggambarkannya. Aman sudah, nyaman sudah. Satu lagi, Pak. Medan maju. Medan maju. Dan kita berharap di bawah Pak Kapolda Agung Imam Setia Effendi, Sumatera Utara akan maju secara ekonomi dan terutama mengimplas semua konsep-konsep membangun manusia secara humanis ya, mendekatkan diri kepada masyarakat. Barangkali saya tambah dikit lagi, Bung Paldes. Medan Kitchen of Asia. Kitchen of Asia. Medan Kitchen of Asia. Karena di sini tukang makan semua, Bang ya. Tukang makan dan makanannya enak dan enak sekali. Cuma 2 jenis makanan, Pak Kapolda di Medan. Kalau makanannya itu kemudian ongkos produksinya sama harganya tidak jauh, artinya untungnya dikit, kita susah banget. Tapi kalau untungnya besar, maka kita harus panggil itu orang-orang Singapura datang ke sini, dan kemudian nyamannya itu bisa dengan diciptakan bersama dengan price baru. Dengan angin Wonosobo yang ini dari karunia menjadikan Medan sejuk, nyaman pun yang panas dan sejuk. Pastinya Medan tempat makan yang enak dan enak sekali. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Irjen Polisi Agung Imam Setia Effendi. Kami sangat merasa diapresiasi. Terima kasih Pak. Salut dan hormat untuk Bapak. Selamat bertugas di Sumatera Utara. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Kapolda nanti Sumatera Utara akan berbeda jauh dari Sumatera Utara yang sebelumnya. Sebelum ditutup Pak, terus semut TV tolong Pak, like, subscribe, and share Pak. Jadi like, subscribe, and share. Like, subscribe, and share. Kita bisa lihat hari malam ini
Di sana masyarakat kita sedang beraktivitas. Yang kita semua sedang ciptakan adalah tidak ada fire, tidak ada rasa takut. Iya betul. Ya. Dan rasanya ini satu anugerah bagi kita semuanya. Kota Medan yang luar biasa. Kita bisa rasakan kesejukannya, keramah tamahannya, dan kemajuannya. Oke. Terima kasih.